Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Ya Nabi salam Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Halaman 66. Al-misalus salisu. Adapun pembahasan yang ketiga. Al-misalus salisu. Adapun contoh pembahasan yang ketiga. At-talqinu lil mayyiti, yakni tentang talqin bagi mayit. At-talqinu yakni talqin lil mayyiti bagi mayit. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Telah berkata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwanya Al-Juz'ul Awwalu, pada juz awal. Hadza talqinu, adapun masalah talqin, al-madhkuru yang disebutkan, yakni talqinal mayyiti ba'da dafni, yakni tentang talqin bagi mayit setelah mayit itu dikuburkan. Jadi kebiasaan kita orang ahlus sunnah wal mayit setelah dikuburkan, setelah ditanam, ini ditalkin, ya, ditalkinin, ya, diajarin, didoain. Nah, berikut ini adalah bagaimana hukumnya, bagaimana kedudukan hukumnya mayit yang telah dikuburkan kemudian ditalkinin, gitu ya. Ini dasar hukumnya. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya mengatakan qad tsabata an ta'ifatin minas sahabati, qad tsabata betul telah menetapkan, an ta'ifatin dari sekelompok, minas sahabati dari para sahabat, annahum bahwasanya mereka para sahabat, amaru telah memerintahkan mereka para sahabat bihi dengan talqin. Siapa? Ka Abi Umamatal Bahiliyyi wa ghairihi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Umamah Al-Bahili dan yang lainnya. Waruwiya dan diriwayatkan bihi pada talqin itu
hadisun yakni hadis anin Nabi sallallahu lakinnahu akan tetapi hadis ini mimma dari sesuatu layuh kamu yang tidak dijadikan landasan hukumnya bisihatihi dengan kesahihan hadisnya. Walam yakun dan tidak ada katsirun kebanyakan dari para sahabat minas sahabati yakni para sahabat yaf'alu yang mengerjakan itu dzalika tentang talqin. Ini hadisnya ada yang meriwayatkan namanya Abi Umamah Al-Bahili. Dan yang lainnya juga meriwayatkan tentang urusan talqin. Dari hadis Nabi, riwayat Abi Umamah Al-Bahili, cuma hadisnya itu kedudukannya tidak sahih, tidak kuat, dijadikan sumber landasan hukum. Tetapi sebagian sahabat ada yang melakukan. Berarti talqin itu hukumnya boleh. Ditalkinin boleh, enggak ditalkinin juga enggak apa. Cuma kan ada hadis Nabi yang begini. Talabul ilmi faridatun ala kulli. Ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan ibu sampai ke liang. Nah berarti kalau orang yang sudah meninggal udah ada di liang lahat tuh. Di liang lahat itulah yang dimaksud dengan menuntut ilmu sampai ke liang kubur. Makanya orang talqin masih diajarin. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa pedomanmu, siapa kawan-kawanmu. Fakul, maka jawab bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih, kemudian diajarin sama orang yang mimpin talqin. Sesuai enggak tuh hadisnya? Sesuai apa enggak hadisnya? Berarti menuntut ilmu sejak dalam buayan orang tua sampai ke liang boleh. Ya. Falihadza maka dengan ini. Falihadza maka dengan urusan talqin ini. Qalal imamu Ahmadu. Telah berkata Imam Ahmad wa ghairuhu dan selain Imam Ahmad. Minal ulama'i dari para alim ulama. Inna hadzat talqina bahwa sesungguhnya talqin ini la ba'sa bihi apabila dikerjakan enggak apa-apa, hukumnya mubah, hukumnya kalau hukumnya boleh jangan dibilang hukumnya haram. Jangan dibilang hukumnya bid'ah. Karena hadisnya ada walaupun tingkatannya tidak hadis yang sahih. Cuman kita sayang, kesian sama orang yang baik, kemudian diajarin, ditalkinin. Orang-orang baik kalau meninggalkan kita, kita sedih apa enggak? Sayang apa sayang? Kesian apa kesian? Bagaimana caranya sikap kita sama yang sudah meninggal agar rasa penghormatan kita ini terus kita lakukan
walaupun orangnya sudah meninggal. Menghormati orang lain hukumnya apa? Menghormati orang lain hukumnya wajib. Jangan seagama, beda agama juga kalau sama-sama orang harus saling menyayang. Dia kan sama-sama makhluk Allah, jangan manusia, hewan sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah harus kita saling menyayang. Jadi kalau orang ngajinya dalam, wawasannya luas, jangan lagi sama manusia, sama binatang juga kita harus kasih, karena sama-sama makhluknya. Gak boleh kalau ahlu sunnah, ibu bapak sama-sama kepanasan mau naik busway. Halo, busway milik umum apa bukan? Punya negara apa bukan? Oh sini. Yang pakai kudungan aja sini. Jangan kepanasan. Biarin yang nggak pakai kudungan mah. Apalagi dia bukan seagama sama kita. Pakaiannya selagu-lagunya. Biarin dia kepanasan. Biar meletak palanya. Boleh nggak begitu? Jangan. Sini mbak, sini nona, sini nona. Ya, sini diajak begitu. Jangan kita menyakiti, nggak boleh. Kalau atas dasar ini, dasar kemanusiaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, saling menyayangi sesama manusia, kita harus talkinin. Biar diajarin juga emang dasar amalnya jelek, nggak mungkin dimasukin ke surga. Ini orang ngomong begini nih jahat pikirannya. Bener apa benar? Apa namanya? Suudzon, buruk, negatif thinking, pikirannya jelek mulu. Galau orang jelek didoain, jelek amalnya, jelek perbuatannya, jelek tingkah lakunya. Manusia mah cuma wajibnya ikhtiar dan berdoa. Bener apa bener? Doain aja. Urusan diterima apa enggak nanti Allah yang punya urusan. Orang sekarang itu hebat loh. Kayaknya melebihi Tuhan. Melebihi Allah orang sekarang. Betul. Jadi kayaknya tuh dia hidup apa? Udah dia yang ngatur kehidupan ini. Berobat sakit apa kata dokter vonisnya? Ya ini mah paling lambat 2 bulan lagi. Ada nggak yang begitu tuh? Banyak nggak begitu? Kata dokter nggak lama lagi. Boleh pengetahuan dengan kehebatannya pengetahuan, tapi nggak boleh vonis begitu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Urusan ruh, urusan nyawa, manusia nggak boleh ikut campur. Kalaupun dikasih ilmu oleh Allah tentang itu, sedikit dikasihnya. Kok bisa memponis begitu orang? Ya, nggak boleh. Nggak boleh memponis. Kadang-kadang ibu hamil dibawa ke USG. Apa USG? Dilihat ultrasonograf namanya. Wah ini cewek. Wah ini cowok. Begitu lahir banci lahirnya. Ngomongnya jangan begitu ngomongnya. Insya Allah
dengan izin Allah menurut ini nih jenis kelaminnya insya Allah laki-laki. Insya Allah boleh begitu boleh. Iya loh. Jangan agama disalahin tentang doktrin. Agama apa-apa begini, apa-apa begini. Lu begitu gua diamin aja. Gua urusan agama begini lu protes. Sekarang kita harus lawan itu. Berani kalau ibu-ibu lagi hamil. Memang masih ada yang hamil nih. Ah? Ya udah nenek-nenek mulu sih. Masa nenek-nenek hamil? Ada juga bumil, ibu-ibu hamil. Kalau nemil mah nenek-nenek hamil nggak ada. Berani nggak? Kalau ibu bawa anak atau bawa cucu, ketika diperiksa sama dokter lewat USG, kemudian udah diponis sama tuh dokternya. Laki-laki nih, perempuan nih, ibu ngomong, dok pakai insya Allah kali dok, kalau dokternya muslim. Kalau dokternya non muslim mah dibalikin. Ngomong itu lihat-lihat yang diajak ngomong. Namanya khatibun nas ala qadri ukulihim. Ngomong itu sesuai dengan takaran yang diajak ngomong. Kalau kayak begini diajakin ngomongnya ngomong tinggi, ngomong politik, stabilitas ekonomi. Itu mah belas nggak nyambung. Kita mah ngomong sekarang bagaimana duit banyak, sembako murah. Apalagi setiap Selasa pulang ngaji dibeliin sembako. Ya, siapa yang mau beliin? Lawang kok ngomong kayak sembarangan ae. Nek ngomong duwuran ngomong. Tuh urusan talqin sederhana saja. Kemanusiaan kita berpikir kepada orang lain, mengajarkan sesuatu yang kata Nabi sejak lahir sampai ke alam kubur. Masuk ke alam kubur. Ditalkinin. Rasa kemanusiaan kita, sholatin aja, doain aja. Diterima atau tidak kembalikan kepada Allah. Biar berani, tegas urusan agama. Ada orang kaya sering bagi duit sama kita. Ngajinya jarang, sholatnya jarang, ngomongnya judes sejudes-judesnya. Berani nggak ngomong, Pak? Jangan terlalu judes kalau ngomong. Bapak mentang-mentang duit banyak, gagah, sholat jarang, ngaji jarang, kok hidup semau-maunya. Berani apa enggak? Seandainya kita ngomong alal haq, kulil haq walau kana murran. Kita berkata yang hak walaupun pahit, tapi ujung-ujungnya nanti di stop. Enggak dikasih lagi tuh sembako kita, enggak dibagi lagi duit kita. Kira-kira mau apa enggak? Berani apa enggak? Gue ntar ngomong lagi di stop aliran dananya. Itu namanya munafik. Ngomong aja urusan agama. Bener apa benar? Ngomong aja. Kalau dia lillahi ta'ala terus. Kalau dia karena ingin dipuji berhenti. Kecuali begini, halo. Nih calon presiden ada 3, ada 4. Yang sering bagi duit kita milihnya nomor 4.
Kita milihnya nomor 2 atau nomor 1, beda pilihan. Kita boleh nggak ngomong sama dia begini, Pak, udah ikutin saya aja nomor ini. Boleh nggak begitu? Boleh nggak begitu? Karena ini pilihan. Bukan ada urusannya sama kita. Beda pilihan biasa. Lu mau milih siapa kek ya. Mau milih Karyo boleh. Mau milih Mandra mau milih Dul boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama enggak boleh ditawar-tawar. Betul gitu. Nah ini urusan talqin, urusan keyakinan. Urusan talqin, urusan haluan ahlu sunnah. Mau talqin aja boleh, enggak talqin juga enggak. Yang enggak boleh orang jelek main uru gajah. Sembarangan nguburinnya itu yang enggak boleh. Para khasu maka dimudahkan oleh Imam Ahmad fihi pada talqin ini walam ya'muru bihi walam ya'muru dan tidak diperintahkan oleh atas kamu sekalian bihi tentang talqin. Kata Imam Ahmad, yang mau rukhsah enggak apa-apa. Yang enggak mau talqin juga enggak apa-apa. Ya. Wastahabbahu dan sangat-sangat sunnah. Sangat-sangat disenangi urusan talqin. Ta'ifatun oleh salah satu kelompok min ashabis Syafi'i dari golongan sahabatnya Imam Syafi'i. Kalau madhabnya Imam Syafi'i, maka talqin itu hukumnya sun. Kita nih Indonesia madhabnya Imam apa? Banyaknya Imam Syafi'i. Ya. Wa Ahmada adapun Imam Ahmad wa karihahu makruh kata Imam Ahmad. Kita Imam Ahmad apa Imam Syafi'i? Ta'ifatun sekelompok min ashabi Malikin dari sahabat dari kelompoknya Imam Malik wa ghairihim dan selain Imam Ahmad dan Imam Malik. Imam Syafi'i hukumnya sun. Hukumnya Imam Ahmad sama Imam Malik ini makruh. Hukumnya tidak Itu menurut Imam Ahmad dan Imam Malik. Ammal hadisu adapun hadisnya. Amal hadisu adapun hadisnya alladzi qala yang telah berkata annahu bahwasanya hadis itu mimma la yuhkamu sesuatu yang tidak dapat dijadikan sumber hukum bisihatihi tentang kesahihan hadisnya fahadza lafzuhu maka ini adalah lafaz hadisnya. Qala Abu Umamah al-Bahiliyu telah berkata Imam Abu Umamah al-Bahili idza ana muttu fasna'u bi kama amarona Rasulullah antasna'a bi mautana idza ana muttu apabila di antara kami ada yang meninggal fasna'u maka lakukan oleh kamu sekalian bi atasku kama amarona sebagaimana telah diperintahkan kepadaku Rasulullah an nasna'a
yakni agar supaya kita semua melakukan bimautana pada orang-orang yang sudah meninggal. Amarona Rasulullah faqala, telah memerintahkan Rasulullah kepada kami, idza matta ahadun, apabila meninggal seseorang, min ikhwanikum, dari saudara-saudara kamu, fasawwaitumut turaba ala qabrihi, fasawwaitumu, maka hendaklah kamu sekalian meratakan at-turaba, tanahnya, ala qabrihi, di atas kuburannya. Waliyakum, maka hendaklah kamu berdiri, ahadukum, salah seorang di antara kamu, ala roksi qabrihi, di atas kepala si mayit pas di kuburnya. Ala roksi, pas lempengan kepala, qabrihi, kuburnya si mayit. Summal yakul, kemudian kamu berkata. Bilangin, Pak, nih kalau habis habis dikuburin ya, habis dikuburin laki-laki kek perempuan kek, kalau talqin itu pertama berdiri dulu. Berdiri di kepalanya si mayit pas lempengan kepala. Halo? Udah dikuburin tuh. Jadi jangan langsung duduk kalau talqin, berdiri. Berdiri dulu. Ya, di atas kuburannya pas lempengan paham. Paham. Tapi kalaupun ada yang duduk enggak apa-apa. Wong ini perkaranya yang bagus berdiri, yang bagus. Sunnah juga kan ada aturannya. Iya. Jangan langsung duduk, jangan. Berdiri pas lempengan kepalanya. Apa yang diucapkan? Ya fulan ibnu fulanah fa innahu yastawi qa'idan. Tsummal yakul ya fulan ibnu fulanah fa innahu yakulu arsidna yarhamukallah walakin la tas'urun. Tsummal yakul, maka kemudian berkata seseorang itu, ya fulan, hai fulan, ibnu fulanah bin fulanah. Namanya siapa? Wahai Ahmad bin Muhammad umpama. Ya Muhammad bin Muhammad. Ada namanya Ahmad atau namanya ya Muhammad ibnu fulanah. Jadi begini nih, halo. Boleh kita itu laki-laki Ahmad bin Muhammad. Ada juga boleh ya. Ada juga nama ibunya, ya, seperti Muhammad ibnu atau Muhammad ibnu Umamah, nama ibunya Umamah umpama. Jadi ada mayit laki-laki enggak bin bapaknya tapi bin ibunya. Bisa juga ya fulan ibnu fulana. Ya Ahmad ibnu atau ya Ahmad ibnu Fatimah. Boleh. Jadi kalau di kuburan itu ada yang bin bapaknya, ada yang bin ibunya. Boleh. Atau nama ibunya Fatimah. Ibunya meninggal, perempuan. Anaknya laki-laki, ibunya namanya Fatimah, anaknya namanya Ahmad. Nggak mesti tuh Fatimah binti siapa begitu, tapi
apa Ummu Fatimah, Ummu Ahmad, Abu Muhammad. Boleh. Ibunya Fatimah. Nama anaknya Muhammad. Jadi Abu Muhammad. Ibunya Muhammad. Kayak anak TK. Halo. Anak TK itu kalau manggil ibu apa? Ibu-ibu anak-anak TK. Bunda. Anak kampung lagunya banyak. Bunda. Ayang bebret. Ayang bebret. Anaknya namanya Farhan. Umpama. Tuh ibunya dipanggil mamanya Farhan. Begitu kan? Tuh yang dimaksud. Nih nggak kenal nih anak temennya Farhan nggak kenal sama ibunya. Manggilnya apa? Mamanya Farhan, bapaknya Farhan. Tuh anak nggak diajarin tapi bener itu. Panggilan orang Arab begitu. Ini kadang-kadang udah bener. Ibunya Farhan, ibunya Muhammad, ibunya Tahir, ibunya Ahmad, bener. Tuh anak nggak diajarin juga pinter-pinteran anaknya, mamanya. Apa malah ngomongnya? Ayang beb. Orang kampung mana jelek. Gua enek banget manggilnya ayang beb. Enggak ada pantes-pantesnya, mesra apa. Mesra juga lagi manggil doang, ayang beb, papa, mama. Di belakangnya mah, koyo tenggarangan. Ya kemesraan itu kan gak mesti ditunjukin. Kadang-kadang di depan bini doang mesra. Di belakangnya mah pret. Ibu-ibu jangan terperdaya sama kemesraan. Malah yang gak mesra itu kadang-kadang yang setia. Di belakang, di depan, tahu nggak tahu malah justru itu yang setia. Ya. Ya fulanu benu fulana, hai fulan bin fulana. Wa innahu maka sungguhnya si fulan ini yastawi. Telah rata. Telah sama qa'idan dalam keadaan duduk. Jadi orang kalau ditalkinin itu yang tadinya dia menghadap ke kiblat kemudian begini, itu kalau ditalkinin dia duduk. Di kuburan tuh duduk. Tsummal yakul maka kemudian diucapkan lagi oleh orang itu. Ya fulanu benu fulana. Wahai fulan bin fulana. Fa innahu yakulu. Maka kemudian berkata si fulan arsidna. Arsidna. Kasih tahu saya. Tunjukkanlah saya. Yarhamukallah. Semoga engkau dirahmati oleh Allah. Tuh kalau kita yang nalkinin baru ngomong ya fulan bin fulana. Tuh yang meninggal tuh di kuburan dia duduk. Kemudian dia menjawab arsidna, ajarin saya yarhamukallah. Semoga kamu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang di dalam kubur juga dia jawab cuman gak kedengeran. Loh kalau di kuburan ya fulana binti ya fulan bin fulana. Ya ajarin gua. Kata yang nalkinin lu lari-larian dia. Ya. Walakin la tas'uruna akan tetapi
dia tidak merasakan, enggak kedengeran. Faliyakul, maka kemudian ia berkata, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu alla ilaha wa anna muhammadan abduhu. Kharajta, kamu telah keluar alaihi atas dunia atas kamu, minad dunia dari dunia. Syahadatu, maka kamu mesti syahadat bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.